Kunjung urut mereka. Rambang enak kunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nera? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuma kunjung kadang lu rambang. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, saudara-saudara pemirsa kaum muslimin dan muslimat Allah, pagi ini subuh ini kami di Baitullah di depan Ka'bah. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan salat subuh. Sebelum salat subuh berjemaah kami melaksanakan tawaf di depan Ka'bah. Alhamdulillah, ini setiap pagi, setiap hari, setiap saat manusia dari berbagai penjuru dunia hadir di sini untuk tawaf di Ka'bah. Luar biasa, inilah suasana saat ini di depan Ka'bah. Sangat luar biasa depan Ka'bah. Nah, saya ingin mengingatkan saudara-saudara saya dimanapun berada, mobil khusus saudara-saudara saya yang berada di Riau, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras khususnya, bahwa kita umat Islam ini dalam hal harta itu, perintah Allah itu kepada kita, yang pertama perintah penting itu adalah mencari harta dengan cara dan dari sumber yang halal. Kita ulangi, perintah Allah terhadap harta, terhadap rezeki kita adalah mencari rezeki itu dengan cara dan sumber yang halal. Kenapa Allah perintahkan ini? Karena memang ada cara-cara mendapatkan rezeki itu dari sumber yang tidak halal. Oleh sebab itu, carilah dengan cara dan sumber yang halal. Setiap makanan yang masuk ke dalam badan, ke dalam tubuh kita akan menjadi darah daging bagi kita. Jika makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, anak, istri kita, keluarga kita dari sumber yang tidak halal, maka dia akan menjadi darah daging, dan disitulah tempat api neraka mulai hidup membakar kita. Nauzubillah, mari kita hindarkan diri kita dari memakan harta yang haram. Kemudian perintah Allah terhadap harta kita adalah menghalalkan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Di dalam rezeki kita itu ada yang tidak halal untuk kita makan. Kita sudah punya harta diberikan dengan yang kita dapatkan dengan cara dan sumber yang halal. Setelah harta itu kita dapatkan, kita simpan, maka ternyata di dalam harta kita itu perlu kita halalkan kembali harta yang kita miliki. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, allazina fi amwalihim haqqum ma'lum lisairina wal mahrum. Di dalam harta kita itu ada hak orang yang meminta-minta. Anak yatim, fakir, miskin, ada hak mereka di dalam harta kita. Andaikan hari ini kita memiliki harta 4 juta rupiah misalnya, maka di dalam harta yang 4 juta rupiah itu sesungguhnya tidak semuanya milik kita. Ada milik orang lain. Ada 100.000 yang wajib kita keluarkan. Apa yang 100.000 itu? Adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak ada toleransi bagi kita. Apabila harta kita mencukupi nisab, maka wajib kita keluarkan zakatnya. 100.000 dari mana datangnya?
datangnya dari persentase mengeluarkan zakat 2,5%. 1.025.000, 2.050.000, 3.075.000, 4.100.000. 100.000 itu bukan hak kita, tapi itu haram untuk kita makan karena itu adalah hak orang lain. Wajib kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menunaikan kewajiban dari harta kita, kita halalkan harta kita. Yang berikutnya, perintah kepada kita terhadap harta, terhadap rezeki yang kita miliki adalah menggunakan rezeki yang kita miliki itu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana harta yang kita miliki itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan justru menjauhkan kita dari Allah. Bagaimana caranya rezeki kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, kita bantu anak yatim, kita bantu fakir miskin, kita bangun rumah-rumah ibadah, kita bantu sarana pendidikan agama, kita bantu orang-orang susah. Itulah yang akan kita terima dari semua harta kita yang kita miliki di akhirat kelak nanti. Nah, itu cara kita mendekat harta yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian harta kita yang bisa membuat kita dekat dengan Allah adalah ketika harta itu kita gunakan untuk kepentingan kita mendekatkan diri kepada Allah menuju Baitullah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita memahami bahwa ketika kita memiliki harta, apabila harta itu mampu bagi kita untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke-5, maka marilah kita melaksanakan rukun Islam yang ke-5, yaitu melaksanakan haji. Apabila belum cukup harta kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka marilah kita gunakan harta kita untuk sampai ke Baitullah ini melaksanakan ibadah umrah. Perlu kita ketahui, kita tanpa berniat untuk melaksanakan ibadah umrah itu, maka dia tidak akan pernah terjadi. Kalau kita tidak meniatkan, berapapun banyaknya harta yang kita miliki, kalau tidak ada niat di dalam hati kita untuk pergi umroh, maka dia tidak akan sampai kita umroh, sampai ke Baitullah ini. Maka perlu tanamkan niat. Itu yang pertama. Setelah niat kita tanamkan, maka perlu usaha, action istilahnya. Kalau hanya niat saja tanpa tanpa usaha, maka tidak juga akan sampai. Maka kalau kita sudah meniatkan, berarti kita memulai menabung dari harta kita untuk dikumpulkan sebagai biaya perjalanan umroh kita. Nah, itu baru bisa jalan. Jadi ada niat kita, kemudian ada ikhtiar, ada usaha kita. Usaha itu kita lakukan, kita tabung sebagian dari rezeki kita untuk menuju ke Baitullah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tanpa kita ada action, tanpa ada ikhtiar, maka niat pun tidak mungkin jalan. Maka oleh sebab itu, mari kita berniat, kemudian kita menabung harta kita untuk sampai ke Baitullah ini. Insyaallah di depan Ka'bah ini salat kita, tidak ada orang yang tidak menangis salat di sini. Tidak ada orang yang tidak menangis berdoa di sini, sekeras apapun hati manusia itu. Apabila dia sampai ke Baitullah ini di depan Ka'bah, dia pasti menangis sejadi-jadinya. Apalagi kalau kita sholat di Hijr Ismail. Masya Allah, kita sholat di Hijr Ismail itu menangis tidak bisa dibendung, air mata tidak bisa kita tahan. Subhanallah, luar biasa, hati kita benar-benar tersentuh melihat Ka'bah yang selama ini hanya kita bisa melihat dari jauh, sampai di sini kita melihat dari dekat.
Kalau perlu kita untuk sampai di sini itu mari kita bersusah-susah. Mari kita bersusah-susah untuk sampai. Kita boleh bersusah-susah untuk sampai ke Baitullah ini. Boleh kita bersusah-susah untuk sampai ke Baitullah ini, ke Ka'bah ini. Untuk urusan dunia saja kita mau bersusah-susah. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak mau bersusah-susah? Untuk urusan dunia kita rela mengirit makan kita untuk kredit mobil, kredit Honda, kredit tanah, kredit rumah. Kenapa urusan menghadap Allah kita tidak mau bersusah-susah? Kalau perlu kita kredit juga. Saya jujur, saya sampai di sini saya berhutang untuk biaya sampai ke Baitullah ini. Tapi saya tidak peduli. Saya sampai di sini dalam keadaan berhutang. Saya adukan nasib saya yang berhutang untuk sampai ke Baitullah ini. Maka insya Allah Allah akan bukakan hati kita ini tenang. Doa kita diijabah oleh Allah di sini. Kita berdoa di multazam, maka doa kita makbul, akan dikabulkan oleh Allah. Maka jangan takut kita bersusah-susah. Jangan takut kita bersusah-susah untuk sampai ke Baitullah ini. Tidak masalah bagi saya berhutang sampai di sini. Saya berhutang untuk sampai di sini. Tapi saya yakin-yakinnya bahwa utang saya itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang harus kita tanamkan. Amin ya rabbal alamin. Ini sahabat kita dari Pekanbaru. Toko Pasaman Indah. Toko Pasaman Indah. Pekanbaru, Jalan Harapan Raya. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita yang sampai ke Baitullah ini wajahnya cerah-cerah, karena di sini kita setiap saat, setiap detik, setiap menit kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan takut kita bersusah-susah. Ya, jangan takut kita berhutang menuju Baitullah. Untuk beli mobil saja kita tidak takut berhutang. Kenapa? Untuk sampai ke Baitullah kita takut berhutang. Menghadap Allah, urusan dunia kita tidak takut berhutang. Kenapa urusan menghadap Allah kita takut berhutang? Urusan dunia banyak kita takut, tidak takut kita dengan riba. Kenapa? Ketika berhutang menghadap Allah kita takut banyak alasan. Oleh sebab itu, marilah kita niatkan, tanamkan niat untuk sampai ke Baitullah ini, melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kemudian mari action, berniat kemudian menabung. Ya, andaikan tidak bisa menabung, maka berusahalah sekuat tenaga. Berhutang pun tidak masalah. Andaikan saya hari ini, ya, karena saya sudah sampai di sini, saya rela menjual mobil saya untuk sampai ke sini. Begitulah luar biasanya hati kita ketika sampai di sini. Andaikan saya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini semua saya ingat betapa semua orang-orang yang susah, fakir, miskin itu rindunya untuk sampai di sini. Ketika sampai di sini saya ingat, saya sadar, saya diingatkan oleh Allah untuk hal itu. Maka terpikir oleh saya, andaikan saya punya harta, maka saya akan umrohkan orang-orang miskin, orang-orang susah itu. Amin. Begitulah niat saya. Andaikan Allah kabulkan permohonan saya di Baitullah ini, saya diberi kekayaan, maka saya akan umrohkan. Saya akan umrohkan orang-orang miskin, orang-orang susah itu. Itulah niat saya. Tolong aminkan, insyaallah. Ya, tolong aminkan, insyaallah akan saya penuhi. Ya, doa saya ini akan saya penuhi. Apabila saya diberi harta oleh Allah, maka saya akan umrohkan orang-orang miskin, orang-orang susah, fakir miskin itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Semoga yang menonton video ini, siaran langsung ini, ya, menanamkan niat dan memulai menabung, action. Kemudian insyaallah akan sampai ke Baitullah. Insyaallah akan sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baitullah siaran langsung.